Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hadir semua? Baik, Ibu persilahkan dulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah ke laut, ke taman, atau ke sawah? Ya, di tempat yang sama, apakah kalian melihat hewan atau tumbuhan di tempat yang sama? Nah, mereka saling berhubungan. Nah, betul sekali pembelajaran hari ini yaitu tentang ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan pengertian ekosistem, menyebutkan komponen ekosistem, menjelaskan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian ekosistem. Ada yang tahu apa sih pengertian dari ekosistem? Iya, jawabannya sudah tepat. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam ekosistem terdapat makhluk hidup, lingkungan tempat hidup, interaksi antar keduanya. Contohnya seperti sawah, hutan, sungai, dan laut. Kita lanjut ke materi kedua yaitu komponen-komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Jadi, komponen biotik itu yaitu makhluk hidup, sama seperti dengan kita. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, komponen abiotik yaitu benda tidak hidup seperti air, tanah, cahaya matahari, udara, dan suhu. Sampai sini kalian sudah tahu ya perbedaan komponen biotik dan abiotik ekosistem. Iya, baik. Adapun komponen biotik berdasarkan perannya yaitu produsen membuat makanan sendiri, contohnya seperti tumbuhan hijau. Konsumen yaitu memakan organisme lain, contohnya seperti sapi, harimau, dan manusia. Dan adapun pengurainya yang menguraikan sisa makhluk hidup, contohnya seperti jamur dan bakteri. Nah, kita lanjut ke komponen abiotik berdasarkan perannya. Nah, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, terdapat dalam ekosistem dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti tadi air, tanah, udara, cahaya matahari, dan kelembapan. Nah, fungsi komponen abiotik yaitu air, kebutuhan makhluk hidup, cahaya matahari membantu fotosintesis, nah tanah tempat hidup tumbuhan, dan udara membantu pernapasan. Selanjutnya, interaksi makhluk hidup. Nah, interaksi dalam ekosistem makhluk hidup saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan bentuk interaksi makhluk hidup terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, berikutnya interaksi simbiosis. Interaksi simbiosis ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mutualisme, komensialisme, dan paratisisme. Nah, mutualisme ini yaitu kedua pihaknya diuntungkan, contohnya seperti lebah dan bunga. Anak-anak bisa lihat gambarnya di papan. Nah, yang kedua komensialisme, yaitu satu untung, satu tidak dirugikan. Contohnya ikan remora dan hiu. Yang ketiga paratisisme, satu untung, satu dirugikan. Contohnya benalu pada pohon. Nah, berikutnya bentuk interaksi yaitu predasi. Nah, interaksi ini ketika satu makhluk hidup menjadi pemangsa atau predator dan makhluk hidup lain menjadi mangsa. Contohnya singa memangsa zebra. Ya, bisa dilihat gambarnya. Nah, bentuk interaksi yang terakhir atau ketiga yaitu predasi. Persaingan antar makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup seperti makanan, tempat hidup, atau pasangan. Contoh tumbuhan di hutan bersaing mendapatkan cahaya matahari. Sampai sini sudah paham tentang bentuk interaksi makhluk hidup?
Ya, kita lanjut ke rantai makanan dalam ekosistem. Nah, rantai makanan ini adalah proses makan dimakan. Contohnya, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan elang adalah konsumen puncak. Rumput yaitu produsen, belalang konsumen 1, katak konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang konsumen puncak. Jadi jaring-jaring makanan ini adalah gabungan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Contoh, tikus dimakan ular dan elang, belalang dimakan katak dan ayam. Manfaatnya yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lanjut, macam-macam ekosistem yaitu ekosistem darat, hutan, padang rumput, dan gurun. Ekosistem perairan yaitu laut, sungai, dan danau. Ya, sampai di sini sudah paham? Ya, kita lanjut. Kita akan membahas tentang kerusakan ekosistem, penyebab kerusakan ekosistem, dan dampaknya. Yang pertama, kerusakan ekosistem seperti sungai tercemar, hutan terbakar, dan penebangan liar. Penyebabnya yaitu seperti tadi penebangan liar, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan pemburuan liar. Dampaknya seperti banjir, ada longsor, dan kepunahan hewan. Sampai di sini kalian sudah tahu ya kerusakan ekosistem. Berikutnya, cara menjaga ekosistem dan upaya menjaga ekosistem. Yang pertama, upaya menjaga ekosistem, kita dapat menanam pohon, membersihkan sampah, dan daur ulang sampah. Nah, cara menjaga ekosistem seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air, dan melindungi hewan langka. Contoh sederhananya yaitu seperti tadi, kita membuang sampah pada tempatnya, dan kegiatan menanam pohon. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti? Sudah paham? Ya, bagus. Ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Ya, coba Nurbidayanti disimpulkan materi kita hari ini. Iya, bagus sekali jawabannya. Jawabannya sudah tepat. Jadi, ekosistem itu adalah hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Terdiri dari biotik dan abiotik. Semua makhluk hidup saling bergantung untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Iya, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.